udah mau 3 minggu baru masuk ya, 2 minggu gitu. Oke, hal pertama, coba misalnya apa yang minasang rasakan gitu setelah pertama kali belajar bahasa Jepang misalnya. Coba sok. Refleksi aja nggak apa-apa, ini mau bukan. Sok di ini aja nggak apa-apa. Diskusi aja. Diskusi Jadi ya. ada bahan evaluasi nanti buat kita. Ya. Jadi misalkan mau ngasih saran misalnya, Sensei tolong dong ajarnya begini gitu, atau metode untuk pembelajaran hurufnya seperti ini gitu. Terus apa yang Minasang rasakan gitu selama 2 minggu ini gitu kan? Kalau pas pertama mungkin masih belum pada kenal ya, masih pada malu-malu gitu. Kalau sekarang kan mungkin udah ada pertemanan gitu, grupnya kan juga udah ada ya, udah saling mengenal. Jadi kita semua insya Allah bisa jadi keluarga. Untuk mewakili teman-teman, ada keluhan dari masa pembelajaran. Kadang pembelajaran huruf itu kan kadang ingat udah 2 hari baru lupa lagi. Karena ada yang baru ya, setelah A, I, U, E, O jadi kaki keko, nanti saksi sukseso coba lagi gitu. Bagaimana cara metode yang paling efektif untuk bisa memahami huruf? Pengalaman pribadi ya, dulu kan suka pakai flashcard ya, tapi itu enggak ya, itu mah kan tergantung masing-masing ya. Yang paling efektif itu dibandingin hiragana, kan kalau pertama hiragana dulu ya, terus katakana. Nah kalau seperti itu nanti hiragana dulu udah beres nih ceritanya, nanti pindah katakana. Nah katakana hafal, hiragananya hilang, biasanya gitu. Jadi yang efektif itu mending dibandingin gitu. Kan hurufnya sama ya, maksudnya ada A juga gitu. A hiragana, nah sampingnya A katakana. Tapi kalau misalkan katakananya belum siap nih, coba dulu hiragananya sampai A sebanyak mungkin udah hafal nih, kira-kira nggak bakal lupa deh gitu. Nah sekarang yang A katakananya gitu. Pokoknya kalau misalkan setelah selesai yang tersebut gitu, nanti kan baru lagi ya hurufnya, terus diulang lagi gitu. Itu sih. Kalau misalkan cuma pakai flashcard ya mungkin masih ingat ya, cuma nanti ketukar bunyinya. Soalnya kan kalau yang katakana banyak yang mirip, hiragana juga kan banyak yang mirip ya. Gitu. Jadi yang efektif itu dibandingkan. Terus sering baca. Kalau ngafalin itu jangan A-nya di dalam hati. Ini bunyinya A aja gitu, A. Kayak ngafalin kotoba juga. Ini tahu nih bacaannya kamera gitu. Tapi kalau nggak diucapin kan kitanya nanti kagok. Ya, gitu. Jadi caranya ya diucapkan sama banyak baca lah. Sekarang kan udah ada bukunya juga ya. Jadi kalau terutama sudah masuk bank gitu, pasti kan nggak mungkin huruf terus kan. Ya meskipun pasti masih terbata-bata gitu bacanya. Tapi kan kalau minimal ada semangat dari diri sendiri gitu. Kan yang ngajarin udah ada. Temennya juga kan pastilah saling bantu. Terus yang terpenting kalau misalkan belum paham atau ada yang tidak dimengerti itu ditanyakan. Jangan dipendam. Jadi cara efektifnya pengalaman pribadi ya, A sama A nya digabungin gitu. Jadi jangan nggak lupa. Ya, borupen ini hiragana. Borupennya karena kayak gitu kalau nggak dibandingin. Tak ada lagi. Jadi jangan malu-malu kan udah mau lama ya. Kita kenalan belum? Udah selesai silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lagi dikat langsung tidur. Baik rekan-rekan, terima kasih atas waktu dan kesempatan saat ini bisa bertemu secara langsung ya. Masya Allah beberapa sebagian admin yang pegang gitu ya. Nah siang ini sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan Teteh dengan nama Teteh sendiri namanya Mas Lia. Namun lebih dikenal sama rekan-rekan itu dengan panggilan Teh. Udah tahu ya sama Teh.
sebelah. Mudah-mudahan juga rezeki dan segala lebih panjang, lebih berkah barokah. Baik rekan-rekan, tadi menyimak sedikit dari penyampaian yang sudah saya ditanyakan karena kita ingin refleksi saja ya, refleksi selama pembelajaran 2 minggu ini. Dan kita applause dulu buat rekan-rekan yang sampai dengan saat ini masih konsisten untuk bisa mengikuti pembelajaran dari pagi sampai dengan siang hari. Silahkan kita applause buat mereka. Saya sendiri ucapan Om Edeto, selamat rekan-rekan sudah bisa sampai di titik ini. Karena bukan hal yang mudah berperang dengan diri sendiri. Sesuatu yang biasa di rumah rebahan, yang satu kesini ya, dia cuma pegang handphone, rebahan, spill TikTok atau Instagram. Hari ini kita harus berjuang dengan dunia baru, dengan suasana baru, membaca-baca materi yang tentu insya Allah ini adalah tujuan kita semua. Ya, karena kita pernah sampaikan kemarin di kelas belakang, itu rekan-rekan sudah lebih bersyukur. Kenapa? Di satu sisi rekan-rekan yang lain, teman kita tuh belum jelas mau arahnya kemana. Walaupun foto saya sudah dapat penghasilan dari TikTok, gede juga kok. Mendiskreditkan ya, pekerjaan apapun yang penting halal. Tapi hari ini kita sudah lebih jelas, sudah lebih menjurus arah kita mau kemana. Tinggal satu kuncinya yang tadi saya sampaikan. Satu, apa yang buat kita nyaman? Minimal kita sudah mengenal dengan teman kita sendiri. Makanya kita ditanya, ini jangan-jangan kanannya atau kirinya belum kenal, belum tahu namanya. Ada yang tahu? Ada ternyata. Nah makanya senseinya di sinilah yang berkewajiban memperkenalkan, gitu kan, betul? Seperti itu. Kadang-kadang malah saya mah enggak lah sama dia mah gitu ya. Untuk dia mabuk badan misal gitu ya, wah itu sih keterlaluan ya gitu. Justru dengan adanya rekan-rekan saling mengenal, ini kunci pertama yang akan rekan-rekan membuat rekan-rekan lebih nyaman dalam suasana. Gitu ya. Nah yang kedua yang tadi saya sampaikan, apakah ada kendala dalam 2 minggu ini, terutama dalam pembelajaran? Kita evaluasi nih. Kalau misalkan merasa ada kendala, kayak tadi saya mewakili rekan-rekan yang lain. Bagaimana caranya belajar huruf biar lebih cepat dipahami dan dimengerti? Senseinya pun satu berbicara dari pengalaman pribadi, karena tidak mungkin saya sampai sejauh ini, betul nggak? Pernah mengalami di titik seperti rekan-rekan, mengenal hiragana dulu, katakana dulu, yang kadang-kadang sampai 1 halaman, AIW aja 1 halaman. Kemudian berikutnya, kok sensei lama banget sih ngajar hurufnya, saya masa baru AIWO suruh 3 lembar, sampai seperti itu. Tapi itu dianggap cara paling efektif karena selama ini nih kita dibentuk dari usia kita TK sampai dengan usia 18 tahun hanya mengenal romaji saja. Betul nggak? A, B, C, D, sudah dites deh, iya, tak iya, sudah tidak usah dites lagi. Nah sementara di usia 18 masuk 19, barulah rekan-rekan diperkenalkan dengan apa itu hiragana dan kata. Tentu kita mengenal hal-hal baru. Jangankan begitu, orang mau pacaran saja perkenalannya itu cukup lama, benar nggak? Kalau yang saat sama beda lagi, ya ngobrol teman. Tapi kalau niatnya buat yang memang tujuannya sakinah mawaddah warahmah, itu pasti cukup lama. Tidak bisa hanya mengenal sebatas luarnya saja. Lu penting mah semo, ya nggak? Lu penting mah body goals, gitu ya? Anu penting mah katingali rajin sholat. Nah, padahal macam tentu kita tidak tahu kan dalamnya itu yang satset. Yang satset itu jalur tol. Tapi anu mawaddah warahmah belum tentu. Saya harus dulu mengenal pribadinya seperti apa. Ya saya butuh 5 tahun ya sampai butuh 5 tahun atau udah nikah perlu 5 tahun bahkan ketahuan sampai dalam-dalamnya ya. Sebenarnya kan seperti ini ya. Benar maksudnya pribadinya maksudnya. Iya. Kalau pribadinya seperti itu. Ya. Begitupun kita mengenal suasana baru, rekan baru. Ini yang kita bercerita belum tentu gitu. Tapi percaya rekan-rekan, di Ajumi ini Teteh sampaikan banyak yang berjodoh. Garap. Dari hati itu, dari hati baru sekali. Barusan saja Teteh baru pulang dari rekan-rekan yang sudah 7 tahun di Jepangnya. Dan ternyata nih
kawannya juga sensei, dan ternyata memang jodohnya dengan anak AGC juga. Dulu awal-awal datang tuh masih pakai putih abu, daftar ke tetehnya. Qadarullah malah berjodoh sekarang. Nangis, maksudnya tidak diundangkan malah dua-duanya mau nangis, belum juga salaman udah nangis kata tetehnya. Ya alhamdulillah bisa sampai di titik itu. Makanya bismillah, rekan-rekan yakin jangan mendengar kanan kiri. Salah satu solusinya ya, biarkan orang berbicara apa dengan apa yang menjadi niat kita saat ini, kita fokuskan saja dengan niat kita. Ya, bawa kita ke jalur langit, bawa terus dalam sholat, bawa terus dalam doa. Orang nggak bakalan tahu urusan biaya ABCD ada orang tua kita. Kita punya Allah, Allah sudah berikan segala sesuatu kita. Ya, itu salah satunya. Jangan bimbang soal itu. Semuanya kuncinya ada di komunikasi. Silakan. Rekan-rekan ketika ada yang ditanyakan boleh langsung ke rekan silakan. Ya. Atau misalkan mau sama sensei Encep silakan. Walaupun dekat tidak selalu tiap hari ya ke sini, mangga silakan. Itu mungkin rekan-rekannya. Jadi nanti selebihnya rekan-rekan boleh konfirmasi dengan senseinya. Kalau ada apa-apa gitu ya, kita refleksi saja. Kemudian masalah istirahat jam 10, Tete sudah sampaikan ke Anda. Kalau ingin ada istirahat, silakan 20 menit. Tapi jamnya mohon maaf tidak bisa dirubah, tetap di jam 3 gitu. Atau misalnya nggak usah, tetap kita pengen 2,5-3 aja. Silakan ide daripada sensei masing-masing. Adakan ice breaking, paham ya? Adakan dim atau semacamnya dan lain sebagainya. Yang penting rekan-rekan bisa semangat lagi. Boleh saling pijit, tapi cowok sama cowok, saya sama cewek ya. Tidak boleh bercampur gitu ya. Untuk hal itu tidak diperkenankan seperti demikian ya. Boleh dengan cara yang penting rekan-rekan tidak sampai merasa jenuh gitu ya. Oke, sampai situ saja rekan-rekan karena memang waktunya tidak dibatasi ya. Rekan-rekan juga harus selesai. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan bergabungnya dengan rekan-rekan di Azumi menjadi jalan untuk kedepannya lebih lancar dan sesuatunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.